Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan Bu Hasna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di semester 2 masih tetap surat pribadi dan surat dinas. Saat ini kita masih belajar tentang surat pribadi. Surat pribadi yang kita akan pelajari adalah unsur kebahasaan. Apa sih tujuannya? Yaitu setelah belajar, kalian diharapkan mampu menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi yang dibaca dan didengar. Kita masih belajar dalam sistem PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Yuk, lanjut. Pembelajaran jarak jauh, kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya menelaah struktur. Kemarin sudah, sekarang bahasa dalam surat pribadi. Belajarnya di mana? Di rumah. Kerjakannya di Google Classroom. Negara kita masih dalam masa pandemi, maka jangan lupa 5 hal penting cegah COVID. Ingat ya, sering cuci tangan, bekerja, belajar, beribadah di rumah, jaga jarak, jangan berjabatan tangan, dan pakai masker. Kompetensi dasarnya menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi yang dibaca dan didengar. Ibu ulang kembali ya, definisi surat pribadi yaitu jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Yuk kita mulai dengan cirinya. Materi kita adalah unsur kebahasaan dalam surat pribadi. Yaitu cirinya. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Apa contohnya? Apa kabarmu Ozi? Nah, mana bersurat pribadi, sapaannya apa? Kamu. Bersurat pribadi Oji. Yang kedua, salam sayang untuk Bunda. Ini sifatnya pribadi. Tapi kita menyapa. Siapa yang kamu sapa? Bunda. Ciri bahasa yang kedua adalah bahasanya tidak formal, tetapi santun. Contoh, sejak ibu pindah di kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Boleh yang lain, ibu, aku rindu padamu. Aku ingin bertemu denganmu. Itu tidak formal, tetapi santun. Yuk kita lanjut yang ketiga, yaitu pilihan ragam bahasa disesuai dengan penerima surat. Contoh, Ibu Ratna yang baik. Nah, ragamnya penerimanya siapa? Ibu Ratna. Jadi kamu sesuaikan. Ibunda tercintaku, silakan. Yang keempat, menggunakan kata sapaan. Kata sapaan apa sih? Kata yang menyapa langsung kepada seseorang. Contohnya, kamu, aku, saudara, ayah, ibu. Contoh dalam kalimat, apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Siapa yang kamu sapa? Yang kamu sapa adalah kamu. Siapa lagi kamu mau nyapa? Contoh lain. Apakah saudara bersedia menemani aku? Siapa yang kamu sapa? Saudara. Penggunaan bahasa yang keempat adalah menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kata ganti orang pertama, aku, saya, beta. Contoh dalam kalimat, kutunggu balasanmu. Mana kata gantinya? Aku. Contoh lain, saya mengharapkan kehadiranmu. Siapa kata gantinya? Saya. Ini buat pengirim. Nah, terus yang kedua, kata ganti orang kedua untuk penerima. Siapa? Kamu, kalian, saudara. Contoh dalam kalimat, semoga kamu dapat membalas suratku, kamu penerima. Contoh lain, semoga kalian akan memahami apa yang aku tulis. Siapa kalian? Selanjutnya adalah yang kelima, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Misalnya contohnya huruf kapital atau huruf besar, tanda titik, tanda koma. Contoh, apa kabar Aim? Kita lihat, apa A-nya huruf kapital. Mengapa? Karena awal kalimat. Kedua, Aim, A-nya huruf besar. Kenapa? Karena dia nama orang.
Nah, tanda koma, kenapa? Karena memisahkan antara kalimat dengan nama orang. Terakhir, awal ke akhir kalimat tanda tanya. Kenapa? Karena kalimat tanya. Contoh yang kedua, salam kangen. Kenapa S-nya huruf besar atau huruf kapital? Karena awal kalimat. Kangen diakhiri tanda titik karena akhir kalimat. Anak-anak, jadi ingat ya, kita ulang. Ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Satu adalah ya, yang pertama bahasa tidak formal tetapi santun. Yang kedua, pilihan ragam bahasa disesuaikan dengan penerima surat. Yang ketiga, menggunakan kata sapaan. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Yang keempat, maksud ibu kelima, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Mudah anak-anak kan? Ibu peterangkan. Kalau kamu kurang mengerti, silakan kamu buka kembali. Boleh kamu ulang-ulang, buka video tentang penjelasan ya penggunaan bahasa dalam surat pribadi yang ibu jelaskan. Nah, selesai belajar, tugas kamu adalah mengerjakan soal-soal di slide berikut. Di mana dikerjakan? Di GCR, Google Classroom. Selamat mengerjakan, semoga kalian sukses semua. Apa tugasnya? Ini tugasnya. Pertama, daftar kata-kata yang mungkin diungkapkan untuk mengungkapkan salam dalam surat pribadi. Contoh, kalau yang menerima teman sebaya, salam kamu. Salam semangat pelajar. Kalau yang menerima orang tua, kamu buat salamnya salam sayang untuk Bunda. Nah, tugasmu, kalau yang menerima adik atau teman yang lebih tua, apa salamnya? Kalau yang menerima kakak, apa salamnya? Orang yang lebih tua, misalnya nenek atau kakek, apa salamnya? Kalau guru yang menerima, apa salamnya? Lanjut, tugas yang kedua, kolom kedua, kalimat yang mungkin digunakan kalimat pembuka paragraf dalam surat pribadi. Kalau yang menerima teman sebaya, kalimat pembukanya, apa kabarmu Ozi? Kalau yang menerima orang tua, kalimat pembuka paragraf pertama, Bunda, dia merindukan Bunda. Nah, kalau yang menerima adik atau teman yang lebih muda, apa sih kalimat pembuka paragraf pertama? Kakakmu yang menerima atau orang yang lebih tua, nenek atau kakek, dan guru. Silakan kamu buat sendiri kalimat pembuka paragraf pertama. Lanjut, daftar kata-kata yang mungkin untuk penutup surat yang sesuai dengan penerima surat. Kalau yang menerima teman sebaya, penutup suratnya. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Kalau yang menerima orang tua, maka kamu buat penutup suratnya, terima kasih sudah mengizinkan dia mengikuti pelatihan ini. Dia akan segera pulang. Nah, kalau penerimanya adik atau teman yang lebih muda. Kedua, kakak. Ketiga, orang yang lebih tua, nenek atau kakek. Dan terakhir guru, silakan kamu buat penutup suratnya. Lanjut, terakhir. Daftar kata-kata yang mungkin ya digunakan salam akhir sesuai dengan penerima surat. Kalau yang menerima surat teman sebaya, salam akhirnya sepupu dan sahabatmu. Kalau yang mengirimnya orang tua, salam akhirnya buah hati Bunda. Nah, sekarang kalau penerimanya adik atau teman yang lebih muda, kakak, orang yang lebih tua, nenek atau kakek dan guru. Silakan kamu buat salam akhirnya. Itu saja penjelasan anak ibu ya Nana ya. Kamu kerjakan yang baik. Semoga kamu bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sukses selalu buat kamu. Semangat, semangat, dan semangat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Selamat